Gas. Jo. Bangun, bangun. Pak, Bangun. Puasa pada ngiler di masjid. Apa? Kita kecapean kali habis ngejar-ngejar kucing masuk ke masjid. lebih capek lagi ngomongin itunya Pak, bulu-bulu kucing itu. Iya, soalnya tadi kita lihat kalau di TikTok kalau bulu kucing itu haram, Pak. Najis! Maksud lo? Gue najis. Bulunya! Belum paham gue. Bulu kucing! Jadi kalau masalah kucing itu sebenarnya ya benar yang kalian dengar dari yang dari TikTok, dari apa itu. Kucing itu hukumnya najis kalau bulunya itu memang terlepas. Tapi tidak seribet itulah sampai harus dicariin bulunya atau di karpet. Ya mabok kita ya udah jam 6 begini. Gini, binatang itu ada dua. Ada yang halal dimakan, ada yang haram dimakan. Oke, binatang yang halal dimakan itu kalau dia mati disembelih itu kan tetap halal ya jatuhnya ya. Iya, Pak. Tapi kalau binatang yang asli haram dimakan meskipun dia dengan cara disembelih ya tetap haram dimakan. Contohnya misalkan kucing tadi. Kucing itu dia statusnya meskipun sudah mati atau masih hidup tetap haram dimakan. Nah, binatang-binatang yang haram dimakan itu ketika anggota tubuhnya terlepas, baik dia masih hidup atau sudah mati, itu status hukumnya tetap sama, menjadi bangkai. Itu ya. Jadi kucing misalkan dia bulunya terlepas, kucingnya masih hidup, berarti bulunya tetap dianggap bangkai. Kucingnya udah mati juga apalagi gitu. Makanya hukumnya tetap hukum bulu kucing itu emang najis bener-bener. Cuman perlu diluruskan, hukum najis itu tidak hukum najis yang benar-benar harus merusak sholat kita. Ada status najis yang memang dimakfu atau najisnya itu najis yang ringan. Jadi kalau bulunya sedikit, artinya kamu susah lah untuk ngecek sebelum sholat, harus cari dulu bulu. Misalkan kalau bulu kita kan bisa dicari. Kalau Sakit. Benar sakit. kalau bulu kucing itu susah. Kalau harus bersih semua, wah stres kita. Iya. Kecuali kalau banyak kelihatan yang memang harus dibersihkan. Jadi nggak usah khawatir lah. Maksudnya untuk yang biasa miara kucing di rumah segala macem, cukup rutin aja untuk secara rutin dia membersihkan, karena memang statusnya itu dia dihukumi najis, tetapi najis yang dimakfu. Tidak seperti bulu ayam misalkan. Bulu ayam kalau ayamnya masih hidup, karena dia adalah binatang yang halal dimakan, maka meskipun dia terlepas dari tubuhnya, bulu ayam dianggap tetap suci. Paham? Apabila dia udah mati dengan cara disembelih yang benar juga tetap suci. Kecuali ayam yang memang dia matinya ketabrak, misalkan ketabrak bagas, kemudian mati misalkan tuh, maka berarti kan dia nggak disembelih mati. Iya, Pak. Maka hukum dagingnya, ekornya, bulunya semuanya dianggap bangkai. Gitu. Nah, kalau misalkan teman saya kayak Bagas nih, Pak, dia suka kucing, Pak. Kalau bulunya itu nggak rontok gimana, Pak? Itu termasuk najis apa enggak? Yang lu tanya maksudnya bagasnya apa kucingnya? Kucingnya, Pak. Kucingnya. Ya enggak lah. Enggak kan, Pak? Hewan itu yang dihukumi najis itu cuma ada dua. Satu anjing, dua babi, kalbu wahingzir. Ini dua-duanya ini binatang ini hukumnya najis mutlak. Mughaladoh itu berarti najis yang tergolong sangat berat, yang bahkan membasuhnya tidak cukup dengan disiram atau dicuci dengan sabun, tidak cukup. Ya, harus dipakai debu 7 kali basuhan. Semua unsur yang menempel pada dua hewan ini, meskipun hewan ini misalkan ada anjing, dia kawin sama kambing, keluar bebek. Nah, maka bebeknya ini hukumnya juga sebagai keturunan dari anjing tadi kan, maka hukumnya tetap najis. Karena anjing itu dari segala macam unsurnya itu dihukumi najis, mau dia bulunya, mau dia dagingnya, mau dia air liurnya, apalagi itu semuanya dalam keadaan najis. Nah, kucing itu selama dia bulunya tidak terlepas,
maka statusnya ya dia suci-suci aja. Artinya selain dua hewan ini, dia hukumnya tetap suci ketika disentuh. Berarti yang disebut najis itu bulu rontoknya Pak ya? Iya, kita kan lagi ngomongin bulu kucing tadi, kalian sampai ketiduran nyari di sini. Kalau ini Pak, kalau pantat kucing basah gimana? Apa? Pantat kucing basah Pak. Kucing. Pantat kucing basah. Iya Pak. Kenapa tiba-tiba pikiran gitu? Tapi bener. Pantat kucing atau anggota tubuh kucing yang dia misalkan kelihatan basah, kita kok ragu bahwa dia duduk di sofa misalkan di rumah. Dia duduk di rumah di sofa, kemudian kok pantatnya basah. Mungkin kita menduga habis kencing atau habis boker lah. Itu Pak. Nah, ternyata kita menduga bahwa itu adalah bagian dari najis, maka hukumnya najis. Jadi tergantung dengan keraguan-raguan kita. Apabila basahnya itu bisa dipastikan atau diyakinkan sebagai sesuatu yang najis, maka hukum itu berlaku najis. Untuk kehati-hatiannya kita harus menjaga kucing itu benar-benar bersih atau tidak, biar kita bisa tahu menjaga kesucian sekitar rumah kita. Tapi kalau basahnya hanya sekedar kita tahu, oh dia basahnya dari air liurnya aja atau dari bekas basah yang tidak bagian dari najisnya, maka tidak menjadi hukum najis bagi tempat yang diduduki. Gitu. Pak kan di rumah saya kan banyak. Kamu duduknya yang bener, kurang ajar begitu. Gini Pak, kan di rumah saya banyak kucing nih Pak. Itu ingusnya itu Pak, kayak itu najis apa Pak? Enggak. Ingus kita aja kan nggak najis. Yang najis dari kita itu segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Itu aja. Jadi air liur kucing tidak najis selama air liur kucing itu tidak bercampur dengan air liurmu. Selama air liur kucing itu tidak bercampur dengan najis, maka dia tidak dianggap najis. Air liur hewan itu semuanya suci kecuali dua hewan tadi itu. Ingus termasuk. Daya, udah mau maghrib. Sekarang bagian adzan siapa? Udah basah Pak. Ani lagi. Udah. Ju, kamu adzan, kalian berdua cari gorengan. Siapa? Ah, itu asik itu. Boleh ya. Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.